Apa le? Mbok, aku tak mulai ya, Mbok. Mudik ya. Rasah mulai ae to le nang kono sik. Aki eneng usum virus. Lah piye? Masa yo ora mulai? Aku kangen banget lho, Mbok, karo kowe. Nak gur kangene bocah kirimi foto le. Iya le fotoku ayu Biasa ayu to ya. Jane iki ra apa-apa kok, Mbok. Wong awakku sehat, gagas waras ra mriyang ngene kok. Kowe mulai malah bawa virus. Para mesake mbokmu iki. Rasah mulai le penting duwite mulai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan semuanya tetap di rumah, menjaga kesehatan, menjaga hubungan baik di dalam keluarga, dan tetap rajin bekerja di rumah ya, membantu orang tua dan juga mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Waduh, udah lama ya kita nggak PJJ lagi ya. Dan ini insya Allah pertemuan kita yang ketiga. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pada mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Bagaimanapun juga karena puasa ini adalah merupakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan terhadap kita semua. Sesuai dengan dalilnya di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita menjalankan puasa, lalu kita bisa menjalankan berbagai kegiatan yang positif, yang beribadah di bulan puasa, maka semua amalan akan dilipat gandakan sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ittaqu fi Ramadan innaha yudha'afu min kulli amalin khairiha wa syariha. Takutlah pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu setiap amalan akan dilipatkan. Ada yang beramal kebaikan akan dilipatkan, yang beramal kejelekan juga akan dilipatkan. Nah, makanya kita harus tetap beramal yang baik-baik di bulan Ramadan, sehingga semua amalan-amalan kita akan berlipat ganda, sehingga banyak pahala yang kita dapatkan. Dan juga ternyata di bulan Ramadan itu banyak sekali pendidikan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan pendidikan tentang kesabaran. Dengan kita beramal di bulan Ramadan dan kita meningkatkan kesabaran kita di bulan Ramadan, insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan jauh lebih sabar lagi, karena di bulan Ramadan kita harus sabar terus. Yang kedua adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah, karena kalau kita biasanya mungkin di bulan lain kita ibadahnya kurang semangat, tapi di bulan Ramadan ini kita jauh lebih semangat daripada sebelumnya. Betul kan ya? Jadi kita insya Allah setelah Ramadan akan meningkat lagi ibadah kita, wajib dan sunnahnya. Yang ketiga adalah kita jadi rajin bersedekah dan peduli terhadap sesama ya. Karena kalau biasanya mungkin kita kurang peduli sama teman, sama saudara kita, atau sama keluarga, sama ayah, ibu, dan termasuk orang yang ada di lingkungan kita. Tapi di bulan Ramadan itu biasanya kita jadi berpikir kita harus saling berbagi, kita saling tolong menolong terhadap ayah, ibu, keluarga kita, dan juga terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita ya. Jadi kalau di bulan Ramadan insya Allah pendidikan seperti ini bisa kita dapatkan, sehingga nanti setelah bulan Ramadan kita jadi jauh lebih peduli lagi terhadap orang lain di sekitar kita, keluarga maupun yang ada di lingkungan kita. Nah, yang keempat adalah pendidikan kejujuran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita nggak boleh bohong. Kalau di bulan Ramadan kita bohong, aduh, dosa kita akan dilipatkan. Jangan sampai kita berbohong. Sehingga nanti kalau kita udah biasa untuk jujur, setelah bulan Ramadan insya Allah semuanya jadi jujur dan lebih jujur lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah khairah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Oke, nah kali ini kita akan membuat games ya. Gamesnya itu kalau kemarin kita bikin games maze, tapi kalau kali ini kita mau bikin games temanya shoot the bird, tembak burungnya. Tapi sebenarnya sih pembelajaran kali ini kita akan mengadakan pembelajaran tentang hyperlink ya, atau action dan hyperlinknya. Tapi kalau dalam bentuk slide mungkin kurang seru ya, kita akan coba dalam bentuk games ya, kita akan coba. Nah, kalau kita perhatikan ini kan di sini ada beberapa slide yang kita butuhkan ya. Yang pertama itu adalah 4 slide ya, intinya ada 4 slide. Yang pertama itu sebagai openingnya, pembukanya. Terus yang kedua ini ntar ada isi gamesnya. Ini yang pertama pembukanya, yang kedua ini ada gamesnya. Nah, di games ini sebenarnya intinya di slide kedua ini nih. Kalau slide kedua ini bisa dibuat, insya Allah semuanya aman gitu ya. Nah, burungnya itu nanti ditaruh di slide yang kedua itu, karena permainannya kan shoot the bird itu. Nah, terserah deh nanti burungnya apa aja ya.
kita bikin slide yang ketiga, dan slide ketiga itu adalah menang. Kalau misalnya menang itu bagaimana? Itu kan ya, artinya kalau seandainya burung itu ketembak, dia akan masuk ke slide yang ketiga, yaitu menang. Nanti kalau udah dimenangkan boleh dicoba lagi ataupun boleh di exit, sama seperti minggu lalu sih intinya. Nah terus kalau seandainya burungnya itu tidak ketembak, atau yang ketembak itu ternyata lebih backgroundnya, itu berarti, atau pohon ya, kita kasih orang rintangnya pohon. Kalau misalnya ketembaknya yang diklik itu ternyata background ataupun pohon, ya dia akan masuk ke slide yang keempat, berarti kalah. Itu intinya ya. Nah, nanti tinggal di try ataupun mau di exit and slide gitu ya, and so maksudnya. Oke, kita akan coba buat aja secara langsung ya. Ini kalau misalnya kita tampilkan pembentukannya di slide yang pertama itu secara normal ya, tampilan normal. Slide yang pertama itu nanti kita masukin suara, dan suaranya itu ntar ada musiknya. Nah Pak pengen nanti di slide ini, presentasi ini ada musiknya bebas apa aja. Pak sih lagi mau masukin Blink, lagunya Blink. Nah ini slide yang kedua, di sini nanti kita akan masukkan gambar pemandangan dan juga burung serta pohon sebagai halang rintang. Nah burungnya ini nanti kita buat dia akan terbangnya melingkar, apa sih namanya, terbangnya nggak beraturan. Nanti slide yang ketiganya ada retry dan juga ada exit, sama slide yang keempat juga ada retry, ada exit. Nanti seperti itu yang kita mau buat. Oke, kita mau coba langsung aja ya. Kita close, yes, lalu kita kecilkan dulu ya. Ini tadi pas searching kita kecilkan, kita klik start, lalu kita klik search. Kita cari aja, klik aja PowerPoint. Kalau pakai 2007 ya dipakai yang ada aja deh. Tapi kalau seandainya ada yang lain juga nggak apa-apa kok. Sebenarnya sih nggak jauh beda, semuanya ada action di setiap PowerPoint-nya, insya Allah seperti itu ya. Ada hyperlink. Nah kalau sudah, kita bersihkan slide yang pertama, lalu kita insert word art, bebas pilih yang mana. Kalau sudah di insert, lalu pilih font jenisnya yang seperti apa, lalu kita tulis let's play the game. Enggak ya, let's shoot the bird aja ya. Let's shoot the bird. Nah seperti itu. Tapi nah ini nanti kita klik kanan, format background, kita kasih gradient fill aja biar warnanya beda-beda. Pilih bebas. Ini kelihatannya kurang seru nih, kita blok dulu deh. Kita blok, format, konsep warnanya, text fillnya kita mau ganti kuning. Nah coba ini bagus kan. Nah terus kita kasih gambar burung, kita insert gambar burungnya karena Pak Ardi sudah download sebelumnya picture, lalu Pak Ardi download taruh di dokumen tadi, lalu namanya hip ada insert. Nah ini dia. Tapi kalau seandainya belum download ya berarti kita harus cari. Pak Ardi hapus dulu, Pak Ardi coba cari pakai Chrome, lalu kita cari bird cartoon. Pak Ardi tinggal main GIF ya. GIF itu kan gambar yang bergerak. Jadi nanti kalau seandainya mau cari gambar yang bergerak, kasih aja belakangnya GIF, nanti itu gambarnya bergerak semua. Nah Pak Ardi coba salah satu burung yang ini kali ini gagak hitam. Wah, seru juga nih. Siapa yang lain deh? Ini waduh hilang warnanya. Nah ini yang tadi Pak Ardi pakai. Oke, kita pakai ini, copy, set, iya. Lalu that's the bird, kita klik kanan lalu paste. Kalau seandainya nggak bisa di copy paste, berarti harus di download dulu ya. Oke, sip. Kita kasih recolor ya, karena mau kita ganti jadi set transparan backgroundnya ya, si burung itu biar nggak kelihatan putihnya. Lalu kita kasih lagi word art dan kita kasih judul di situ, kita tarik dulu ke bawah. Kita kasih peraturannya adalah you just have to click the bird. Nah burungnya tinggal diklik aja nanti pakai mouse, kalau kena ya berarti dia makan. Kita kasih insert, shape, kasih bentuk yang lucuan dikit,
lalu kita kasih warna yang berbeda, terangan dikit, lalu baru dikasih insert text ya, insert font art, kasih warna yang merah biar dibedakan. Lalu kita blok dulu, lalu kita kasih tulisannya adalah let's play, kita blok. Nanti mau pilih yang fontnya lebih menarik apa ya, nah ini kayaknya bagus nih, tadi ya. Nah ini bagus, oke pakai ini ya. Lalu fontnya kita besarkan 72 biar kelihatan lebih besar. Yes. Dikit. Nah jadi oke, kita masuk ke slide, lalu enter biar keluar slide yang baru. Lalu kita blok ini semua sehingga kita bisa delete pakai keyboardnya. Lalu kita copy dulu burungnya, klik kanan copy, lalu masuk ke slide yang kedua, klik kanan paste. Oke, taruh di luar. Nah kalau sudah, sekarang kita cari backgroundnya nih. Ini tadi berarti burung dulu baru background ya, harusnya kan background dulu baru burung ya, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal klik kanan di backgroundnya ya. Kita cari kartu pemandangan, nanti tinggal pilih pemandangannya yang mana yang mau, tinggal diklik aja. Misalnya ini boleh, cari aja yang jangan terlalu besar ya. Nah udah, klik kanan copy. Nah sekarang klik kanan paste di sini, lalu kita besarkan. Ini sekali lagi burungnya ini adanya di balik background ini ya. Jadi nanti kalau seandainya nggak running ya berarti sebenarnya burungnya running tapi berada di balik background. Nanti tinggal backgroundnya di klik kanan lalu send to back. Nah ini burung harusnya di depannya backgroundnya ini. Nah kalau sudah selesai, kita masuk ke slide yang ketiga. Kita bikin ininya dulu ya, rangka-rangkanya yang gampang-gampang dulu lah, yang gampang-gampang dulu. Masuk ke slide ketiga, lalu format, kita gradient fill, kita kasih warna bebas, warnanya apa aja, lalu close. Dan kalau udah kita insert word art, putih kali ya, kita kasih tulisan you won the game. Oke. Sekali lagi ini semuanya bebas ya, artinya mau ditambahin apa, tulisannya apa, bebas saja. Yang penting secara pembelajaran hyperlinknya tuh berjalan dengan baik. Oke, kita close, kita cari buttonnya ya. Yang pertama kita cari retry button. Kita cari retry button. Ya, sebenarnya retry aja nggak apa-apa. Pakai bebas juga, mau pilih yang mana retry-nya. Ini bagus juga lumayan. Nah ini jadi yang bawah nih ya, klik kanan lalu copy, masuk ke slide, klik kanan paste, lalu dikecilkan. Nah sekarang ya cukup sini dikit deh karena mau ada button di bawahnya lagi. Baik, yang kedua adalah exit button. Exit button, nah yang ini boleh deh. Nah ini dia, aja deh. Klik kanan, lalu copy image, lalu klik kanan di sini dan paste. Wow, dia udah transparan background ya. Berarti tinggal yang ini aja dikasih format, lalu recolor, set transparan, klik yang warna putih dan boom. Ini kan udah ada ya, nanti tinggal kita copy paste aja. Lalu kita enter dan kita tambahkan slide yang tambahannya. Kita blok, lalu kita delete seperti tadi, keyboardnya kita delete. Nah terus kita kasih format backgroundnya, cari gambar atau enggak deh, kita cari gradient fill aja. Yang sekarang gantian deh yang picture, texture fill deh, dimana aja kita coba yang air dulu, water. Close. Kalau sudah, kita insert word art, lalu pilih teksnya, terus kita kasih kata-kata you lose, karena kalau misalnya ke sini berarti kalah gitu kan ya.
Oke, nah tinggal dua ini kita copy. Sebenarnya sih copy nanti aja nggak apa-apa, kalau udah di link baru di copy nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi ya sekarang aja deh biar kita kerja link, biar makin hafal caranya hyperlink. Oke, sekarang balik ke slide yang pertama. Kalau let's play-nya itu kita kasih klik kanan, hyperlink juga boleh. Tapi kalau mau ini ya pakai hyperlink, klik kanan hyperlink itu boleh. Tapi kalau mau yang lain juga boleh dengan cara insert dan action. Lalu kita masuk hyperlink to, ini mouse click ya, mouse click. Lalu masuk ke next slide. Oke ya, itu udah ada next slide kebetulan. Oke. Iya, kita kasih suaranya Rose. Nah, gitu. Oke, nah sekarang masuk ke slide yang kedua. Slide yang keduanya itu ini dulu deh, backgroundnya dulu. Nah, si background ini kalau diklik hyperlink, dia akan masuk ke slide yang terakhir, bukan end show ya, bukan end show, tapi yang end slide atau last slide ya, last slide. Oke. Lalu burung ini kita akan masukkan hyperlink to, tentunya masuk ke yang next slide ya, next slide. Lalu kita kasih suara applause. Oke, lalu lupa nih background tadi harusnya pakai suara nih, kita kasih suara boom. Wow. Oke. Lalu di sini kita kasih action untuk retry, masuk ke first slide ya. Nah, oke. Lalu kalau yang ini exit, kita masuk hyperlinknya and show. Nah, jadi kalau seandainya nggak diklik, dia akan muter-muter aja terus di situ ya. Makanya harus diklik salah satu pilihannya. Ini juga sama kayak tadi, action, hyperlink to, masuk ke first slide, dan yang kedua ini kita klik hyperlink masuk ke and show. Oke, nah kita coba ya. Nah, oh ya, burungnya ini kan kita belum kasih pergerakan ya, animasi. Makanya kita kasih animation, custom animation, lalu kita kasih add effect, motion pad, kita bikin sendiri pakai draw custom pad, lalu pilih yang curve ya. Freeform juga sebenarnya bebas, jadi tinggal kita klik kemana aja nanti dia akan ngikutin, tapi pada mau pakainya curve, jadi agak sedikit peraturan. Ke bawah dulu klik, kalau sudah ke atas, ini mouse nya nggak disentuh ya, klik baru dilepas lagi mouse nya, klik karena awal dong ya, awal diklik lalu dia gerak, klik, kalau misalnya di poin ke titiknya itu klik, poin titiknya baru klik, gitu aja sih sebenarnya. Nah, klik. Nah, kan tadi Pak Ardi bilang, loh kok nggak ada nih ya, gitu kan ya, kok nggak ada nih, bagaimana caranya nih, kok nggak bisa jalan gitu kan ya. Kita cek dulu, with preview sudah, medium sudah, very slow-nya juga sudah. Nah, ternyata apa yang kurang, nah nanti kita cek apa yang kurang misalnya tidak berjalan. Oh, karena memang timing udah bener belum, timing udah ya, udah bener ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah di oke, sip. Nah, kalau sudah oke, yang tadi Pak Ade bilang kan, Pak Ade lupa sesuatu, yaitu harusnya dia adanya si gambarnya si background itu harusnya di belakang dari burung. Nah, kita coba ya, kita klik kanan pada background, lalu send to back, klik, udah selesai. Nah, kita coba ya. Oh iya, kita kasih elang rintang biar seru. Kita cari gambar tree, kartun, lalu cari gambar pohon yang kita inginkan, lalu klik kanan, copy. Kalau sudah di sini masuk klik kanan, lalu paste.
ini udahnya adanya di atas. Jadi kalau bertumpuk, paling belakang itu background, yang kedua burung, yang ketiga itu pohon. Nah pohon ini kita kasih action. Kalau dia ke klik berarti dia masuk ke last slide dan bunyinya juga boom. Oke, kita coba mulai ya. Kita coba, let's try, let's play. Kalau background diklik langsung boom. Kita ulang lagi burungnya, terusin yang tadi. Pohonnya diklik lalu boom juga. Nah, sekarang yang benernya ya. Waduh, susah juga ya. Ya, ada kesempatan lagi. Waduh, susah juga nih nembak burungnya. Ya. Nah, berarti kita sudah berhasil menyelesaikan tantangan kita, yaitu membuat game menembak burung. Nah, kalau sudah diselesaikan tinggal diklik save, lalu ditaruh di komputer masing-masing, lalu judulnya adalah tugas 3, karena ini pertemuan kita yang ketiga ya. Tugas 3 game shoot the bird. Game shoot aja deh, game shoot nama, lalu dikasih kelasnya, dan seperti itu. Standing close to death, like when you're driving me crazy. Hold on as we crash into the earth. A bit of pain will help you suffer when you're hurt. For real, 'cause you are driving me crazy. By your lips, your words, a robbery. Do you grin inside? You're killing me. All along we talked up forever. I kinda think that we won't get better. It's the longest start, but the end's not too far away. Did you know I'm here to stay? We'll stagger home after midnight. Sleep on and on in the stairwell. We'll fall apart on the weekend. These nights go on and on. Nah, itulah tugas untuk kali ini ya, tugas yang ketiga. Adik-adik jangan lupa kalau sudah selesai boleh dikirim via email, dan juga boleh dikirim via WA Pardi 0856 70313. Dan jangan lupa jangan mudik dulu untuk kali ini, lebaran tahun ini ya, karena anjuran dari pemerintah stay di rumah aja, jangan mudik dulu karena bisa menulari banyak orang yang ada di kampung nantinya ya. Harapannya COVID-19 bisa selesai dengan cepat. Oke, that's it untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.